Artinya kita, masyarakat Indonesia dibuat sadar bahwa di sekitarnya masih ada pandemi COVID-19, masih ada si wabah ini, masih ada pandemi ini, masih ada si virus ini di sekitar kita, tapi kita nggak bisa berdiam diri, karena kita butuh makan, ekonomi butuh bergerak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat kamu yang baru datang di YouTube channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifullah dan kita ada di sini untuk belajar. Nah, teman-teman semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitas kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan tentunya juga terus diberikan kemudahan sama Allah untuk terus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kalian. Teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tentang new normal, sesuatu yang sebenarnya aku yakin banget kalian sudah dengar, yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di jagat Indonesia ini terkait dengan proses normal baru, yang mana ini adalah proses lanjutan setelah kita melaksanakan PSBB sebagai bentuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia dan umumnya yang ada di dunia. Kemudian akhirnya kita harus melaksanakan proses yang namanya new normal yang akan dimulai pada bulan Juni 2020 ini. Nah, apa sebenarnya new normal dan apa landasannya serta bagaimana proses new normal itu di dunia pendidikan akan kita bahas di video ini. So, check this out. Nah, teman-teman semua, kenapa sih new normal itu perlu diadakan? Mungkin banyak banget yang bertanya hal-hal yang sebenarnya simple ini, dan kemudian di luar sana menyebabkan begitu banyak perdebatan di antara kalangan sesama masyarakat mungkin, atau juga bahkan di kalangan para pendidik ini juga menjadi hal yang hangat untuk diperbincangkan gitu. Di grup-grup percakapan tuh rame ngomongin tentang new normal. Maka aku akan mencoba untuk memberikan gambaran dari apa yang aku tangkap serta apa yang aku pelajari, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran juga kepada kalian tentang apa yang dimaksud dengan new normal serta kenapa sih new normal itu penting untuk dilakukan. Nah, teman-teman semua, jadi gampangnya kayak gini. Indonesia itu kan sebuah negara. Negara itu kan anggap seperti rumah tangga makro besar yang tersusun seperti rantai, di mana ada rumah tangga kecil yang menyusun atau menopangnya. Indonesia itu bisa melaksanakan kehidupan sistematika bernegara tuh ya karena pendapatan dari ekonomi kecil yang selama ini pada saat proses PSBB dan pembatasan ini mengalami dampak. Kalau ini dilanjutkan, maka Indonesia tuh akan kehilangan pendapatan. Dan pahit-pahitnya, kalau Indonesia kehilangan pendapatan di dunia ekonomi itu tadi, maka Indonesia tidak akan mampu membiayai dirinya sendiri. Sehingga proses bernegara itu tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan memutuskan untuk melaksanakan new normal. New normal itu seperti apa sih? Kemudian ada juga nih isu-isu tentang herd immunity, itu seperti apa juga. Nah, jadi new normal itu proses normal baru di mana kita semua sadar. Jadi ini hampir bersebelahan dengan herd immunity, di mana yang kalau gampangnya herd immunity itu siapa yang kuat dia yang bertahan di pandemi COVID. Artinya kita, masyarakat Indonesia dibuat sadar bahwa di sekitarnya masih ada pandemi COVID-19, masih ada si wabah ini, masih ada pandemi ini, masih ada si virus ini di sekitar kita, tapi kita nggak bisa berdiam diri karena kita butuh makan, ekonomi butuh bergerak, kemudian pendidikan juga butuh dilaksanakan. Kayak gitu-gitu tuh nggak bisa terus dibiarkan. Sehingga ya udah, akhirnya kita mencoba untuk berdamai nih dengan si COVID, walaupun kemudian muncul hashtag ya, emangnya COVID-nya mau berdamai sama Indonesia yang kayak gitu-gitu. Cuman ya ini harus dilaksanakan demi untuk tercapainya kehidupan itu tadi, kehidupan bernegara itu tadi. Nah, pahit-pahitnya apa sih yang terjadi ketika new normal? Ya jelas, angka penularan COVID-nya akan semakin banyak. Kenapa? Karena semua akses itu dibuka, semua akses itu diizinkan, dan ya udah nggak peduli nih bakalan ada yang saling menularkan atau enggak. Jadi udah kesadaran diri kita masing-masing gitu loh. Udah nggak ada proses lagi pemerintah yang membatasi nggak boleh bergerak. Ya masyarakat akan dibiarkan seperti normal, seperti biasa. Yang membedakan hanyalah masing-masing individu harus menjaga dirinya masing-masing. Mereka harus memperhatikan protokol keamanan kesehatan untuk diri mereka sendiri. Nah, ngomongin new normal dalam kehidupan bernegara, selain tadi dasarnya adalah karena ekonomi, ada juga hal penting lainnya yang akan dibahas di video ini, yakni tentang new normal di dunia pendidikan.
kalau dari kacamata aku, kenapa sih dunia pendidikan itu juga membutuhkan new normal? Kenapa nggak ekonomi aja nih yang silahkan bergerak, tapi pendidikannya anak-anaknya ditahan dulu di rumah, atau nggak usah belajar dulu, atau dilanjutkan lagi proses belajar melalui dunia mayanya, melalui berbagai aplikasinya, ya berdasarkan evaluasi saja, atau berdasarkan angket yang disebar kepada peserta didik sendiri, hasilnya tuh rata-rata mereka udah nggak kuat lagi untuk belajar di rumah. Sebab pertama, dari zaman dulu sampai zaman sekarang dengan kemajuan teknologi seperti apapun, peran guru itu sangat diperlukan. Itu yang harus sama-sama kita garis bawahi, teman-teman. Artinya ketika guru itu digantikan dengan perangkat elektronik, at least walaupun di balik itu ada gurunya, cuman proses pendidikan itu tidak berjalan dengan semestinya gitu ya. Yang ada hanya proses pengajaran kan gitu. Dan ini kalau dari kacamata aku akan dikhawatirkan menjadi penyebab turunnya sumber daya manusia. Mungkin nggak saat ini, nggak tahun ini, nggak 2 tahun ini, 3 tahun ini, 5 tahun ini. Tapi mungkin dampaknya akan kerasa 10 tahun lagi dan berikut-berikutnya kalau misalnya ini terus dibiarkan. Makanya new normal juga perlu diterapkan untuk dunia pendidikan. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang hal umum apa saja sih yang akan berlaku di dunia pendidikan, khususnya dalam new normal ini. Teman-teman, sampai saat ini wacana tentang new normal ini sebenarnya masih terus digodok. Nah, kalau untuk di dunia pendidikan jelas, yang hal umum yang selalu akan diterapkan adalah protokol-protokol dasar yang selama ini telah diterapkan ketika PSBB, semacam masker, kemudian hand sanitizer, desinfektan, atau proses penyemprotan atau sterilisasi tempat pendidikan itu berlangsung, sekolah berarti yang kayak gitu-gitu. Kemudian setiap sekolah apa sih kalau misalnya kita masuk ke suatu tempat keramaian itu kan kita suka ditembak pakai termogan ya, termometer tembak itu. Nah, itu juga harus disiapkan yang kayak gitu-gitu. Pokoknya protokol-protokol dasar yang selama ini kita temui di masa pandemi itu harus diterapkan di dunia pendidikan. Di sekolah pun seperti itu harus tetap dilaksanakan. Cuci tangan, artinya tempat cuci tangan di sekolah harus diperbanyak lagi, dan proses masuk kelas juga harus dengan proses cuci tangan. Pokoknya hal-hal yang selama ini deh, hal-hal yang bener-bener selama ini melekat dengan kita selama proses 2 bulanan ini tuh akan harus dilaksanakan di sekolah. Nah, kekhususannya itu apa sih kekhususan yang terjadi untuk new normal di dunia pendidikan? Yang pertama adalah jelas pengaturan jadwal dan pengaturan kurikulum. Jadi ada wacana yang akan dilaksanakannya proses pergantian masuk sekolahnya. Misalnya hari ini setengah dari kelompok belajar di siswa itu masuk, besoknya nggak, diganti dengan setengahnya lagi. Untuk apa? Untuk meminimalisir kontak atau interaksi antar sama mereka. Kemudian pengaturan bangku di kelas, jarak yang biasanya kita kenal kalau sholat aja jaraknya harus 1 meter, maka ini pun berlaku juga di dunia pendidikan. Jadi sekolah harus menyiapkan kelas sedemikian rupa sehingga proses pendidikan tetap berjalan dengan protokol COVID tadi, kayak gitu. Selain itu juga kantor guru juga harus melaksanakan atau melakukan penertiban yang sama. Yang selama ini kantornya sempit-sempit, udah saatnya kantornya harus diperluas dengan menerapkan protokol COVID itu tadi. Nah, tadi aku sempat ngomongin kurikulum sama jadwal kan. Artinya gini, kalau misalnya satu kelas itu dibagi 2 kloter, ada kloter A, kloter B, kloter A hari ini masuk, besok kloter B, kayak gitu loh, yang A-nya libur. Artinya kan dalam satu kali waktu belajar itu ada paralel ya, ada dua paralel gitu loh yang berjalan bersamaan. Oleh karena itu kurikulum dan jadwal tentu harus disesuaikan lagi dong gitu loh. Tuntutannya nggak bisa sama dengan waktu yang misalnya dalam 1 semester atau 1 tahun pelajaran untuk memuat begitu banyaknya kompetensi dasar atau KD yang harus dituntaskan anak, cuman karena waktunya tidak lama, tidak banyak, itu akan dipangkas. Harusnya sih kalau menurut aku seperti itu. Keluhan guru matematik ya, kalau dipaksa harus tetap dengan KD itu. Berikutnya adalah berbicara tentang fasilitas kesehatan di sekolah, UKS. UKS tentu harus dimaksimalkan perannya. Selama ini sekolah-sekolah yang UKS-nya masih kurang memadai, kurang mumpuni, itu harus dimaksimalkan banget peranannya. Karena itu akan menjadi apa ya, hal yang paling penting ada di sekolah, kayak gitu. Bahkan ketika nanti anak sakit, itu mendingan nggak usah sekolah sama sekali gitu loh. Kalau biasanya kan kita ketika anak sakit dan anaknya masih mau sekolah, ya udah dia kita biarkan di sekolah. Kalau ini tuh nggak banget gitu. Nanti butuh banget kerja sama orang tua di rumah untuk ngecek anaknya bener-bener prima nggak nih untuk sekolah. Jadi kesadaran-kesadaran yang kayak gitu yang akan harus diterapkan oleh kita semua. Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak di luaran sana silahkan
sadar dengan dirinya sendiri, sadar dengan keluarganya, dan harus banget menjaga keluarga sendiri untuk memastikan bahwa anak kita, tetangga kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai itu prima kondisinya ketika mau melaksanakan proses pendidikan, baru kita izinkan dia berangkat. Dan sekolah, kita sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan maksudnya, itu juga harus melaksanakan proses yang sama. Anak yang prima boleh belajar, anak yang tidak prima biarkan dia pulih dulu, biarkan dia sehat dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak sehat itu kan rentan banget terkena. Ingat teman-teman, kita melaksanakan normal seperti biasa tapi dengan kondisi bahwa kita sadar virus itu masih ada di sekitar kita. Selain UKS, berikutnya adalah perlengkapan ibadah. Perlengkapan ibadah juga perlu banget diperhitungkan teman-teman. Biasanya kalau di sekolah itu ada perlengkapan ibadah bersama, sajadahnya dipakai barengan, itu harus ditiadakan. Masing-masing peserta didik harus bawa sajadah sendiri, tempat makan sendiri, pokoknya apa-apa tuh harus bawa sendiri. Kenapa? Karena virusnya kan bisa bertahan di benda nih, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh nggak boleh dilakukan lagi. Hal-hal yang sifatnya bersama-sama itu tidak boleh dilakukan lagi. Artinya sekarang harus benar-benar dengan proses yang steril mungkin nih gitu loh. Jadi peralatan ibadah, sajadah itu harus bawa sendiri, mukena itu harus bawa sendiri, segala peralatan ibadah itu harus dibawa sendiri. Termasuk tadi selain peralatan ibadah juga peralatan makan, kemudian istirahatnya. Berikutnya aku bahas tentang istirahat. Istirahat peserta didik juga nggak boleh keluar. Mereka harus tetap di dalam kelas dan tidak boleh berinteraksi satu sama lain. Maksudnya bukan tidak boleh ya. Jadi bener-bener kita tuh punya beban untuk menyadarkan si peserta didik, si anak, teman-teman di rumah juga punya beban untuk menyadarkan orang-orang di sekitar kalian yang kalian sayangi, anak-anak, adik-adik kita, untuk kasih tahu nih, kasih kesadaran. Kadang kan anak-anak tuh naluri untuk bersama temennya tuh lebih kuat ya dibandingkan menjaga dirinya. Tapi ini bener-bener kita harus usaha bareng-bareng gimana caranya kita sadarin mereka bahwa, nak, proses kamu ke sekolah itu berpendidikan ya nak, nyari ilmu ya nak ya, jangan ngumpul-ngumpulnya nih gitu loh. Karena kan anak-anak kadang ke sekolah yang dicari itu ngumpul sama temennya, jajan di kantin, yang enggak. Sekarang tuh nggak itu lagi dulu gitu loh. Mohon itu ditahan dulu, tapi bener-bener interaksi dengan gurunya yang diperlukan gitu loh. Nanti main-main sama temennya ya jaga jarak, interaksinya boleh lah standar gitu, cuman proses jaga jarak dan lain sebagainya itu harus bener-bener diterapkan. Makanya wanti-wanti banget untuk Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan di rumah yang pada punya adik atau punya anak yang usianya sekolah, untuk diperingatkan anaknya untuk terus menjaga kesehatannya. Karena peran orang tua itu sangat penting untuk menentukan anaknya nanti ketika proses new normal di dunia pendidikan. Nah, itu adalah dasar dari hal umum sampai hal khusus yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian hal-hal umum lainnya adalah proses seperti yang terjadi di PSBB itu terus diterapkan, kayak protokol-protokol berkendaraan umum itu akan terus diterapkan, kendaraan pribadi juga akan terus diterapkan. Misalnya ketika seseorang naik bus itu harus jaga jarak antar satu penumpang dengan penumpang yang lain, kalau naik kendaraan umum juga demikian. Kemudian kalau misalnya naik mobil pribadi pun demikian, harus jaga jarak. Pokoknya kayak PSBB aja. Nah, kalau misalnya naik kendaraan roda 2 itu hanya boleh berboncengan dengan yang satu kakak atau satu keluarga doang, nggak boleh boncengin temennya, nggak boleh boncengin orang yang nggak dikenal. Bener-bener kesadaran-kesadaran itu yang harus diterapkan, yang harus kita rasuki nih ke anak-anak kita gitu. Aku yakin deh teman-teman di rumah pasti paham apa yang aku maksudkan. Nah teman-teman, itu tadi adalah video tentang new normal di dunia pendidikan yang aku jelaskan sama kalian. Tujuan aku bikin video ini adalah aku ingin influence, aku ingin memberikan informasi kepada kalian, aku ingin mempengaruhi kalian gimana caranya kita sama-sama yuk bantu pemerintah, kita sama-sama melaksanakan new normal yang baik, khususnya di dunia pendidikan. Kalian yang punya saudara, punya teman, kasih tahu sama mereka bahwa, sadarin mereka kalau di luaran kita masih ada si virus corona ini. Tugas kita adalah jaga diri sebaik mungkin. Hati-hati, jangan berinteraksi dengan sembarangan orang. At least walaupun orang itu adalah orang yang sehat, cuman mereka masih punya potensi untuk menularkan kan. Siapa tahu mereka membawa virus gitu, cuman karena kekebalan tubuhnya bagus jadi nggak langsung sakit. Tapi ketika berinteraksi dengan anak atau saudara kita, akhirnya malah mereka yang kena gitu, karena imunnya yang lebih kurang daripada si yang lainnya gitu loh. Nah, itu yang harus diperhatikan banget ya teman-teman. Mohon mari sama-sama kita laksanakan itu. Dan sebelum new normal ini diadakan, aku menghimbau dan berharap sama teman-teman semua kalau bisa di rumah mengadakan rapat kecil bersama keluarganya untuk memberikan sosialisasi sama mereka tentang proses new normal, yang pada intinya yang harus disampaikan ketika sosialisasi itu adalah masih ada virus di sekitar kita, cuman kita harus berdampingan dengan dia. Artinya kita yang bertanggung jawab dengan kesehatan kita sendiri.
Itu teman-teman poinnya. Nah, demikian teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan pendidikan di Indonesia, ya nggak hanya pendidikan sih, pokoknya Indonesia segera normal supaya segala proses perekonomian, pendidikan, perindustrian, dan lain sebagainya bisa berjalan dengan maksimal seperti dahulu kala. Mudah-mudahan Allah juga selalu lindungi kita dalam aktivitas sehari-hari kita. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa kasih tahu orang yang kita sayangi tentang new normal ini. Dah.